Kemudian mitigation. Upaya mitigation ini termasuk misalnya pencegahan terjadinya fraud. Fraud. Pastinya untuk pengadaan barang dan jasa dalam proyek itu Mhm, harus melihat kepada timeliness oke. nanti. Melihat banyaknya jenis resiko, kadang perusahaan kalau mau menjalankan ini, biaya lagi nih. Untuk merubah mindset perusahaan supaya tidak melihat ini sebagai biaya, Pak Palmer, ada ini nggak, ada insight ya, ada saran nggak bagi mereka? Sebenarnya gini, Hai Nawacita Friends, selamat datang kembali di podcast Nawacita. Dan di episode kali ini, eee, bukan sedikit unik ya, tapi kita lagi mau menggali hal yang sedang seru-serunya, apalagi di dunia bisnis, dan sudah bersama dengan Bapak Palmer Sagala, seorang, seorang ini ya, Pak Palmer, kalau dulu kan di Chevron gitu kan, bekerja di Chevron sebagai auditor, terus, di procurement juga sempat bagian procurement, sama terakhir itu di ini Pak Palmer ya, sebagai di dana pensiunnya Chevron kalau saya nggak salah. ya, Iya betul, dan beliau juga sangat aktif di dunia anti fraud kepada teman-teman. Nah, kalau buat yang belum nonton, sebelumnya Pak Palmer ini sudah pernah hadir di episode sebelumnya membahas mengenai, fraud. Pak Palmer apa kabar? baik baik, Aman Pak Palmer, sehat? aman, sehat. Iya. Walaupun kondisi kita Indonesia sedang Iya seru-serunya. iya, tetap kita harus positif menghadapinya. Betul betul. Nah, Pak Palmer, kita ini lagi banyak ini Hmm, Pak Palmer, lagi banyak bisnis yang sedang ada naik turun mengenai risiko, karena mereka tidak menganalisis resiko. oke. Kalau dari data terakhir, banyak bisnis yang pada 2025 ini tumbang Pak Palmer. Hmm, Sekali lagi, itu mereka tidak menganalisis resiko yang ada, cenderung mengabaikan gitu ya. iya iya. Entah itu di, bagian swasta, entah itu di pemerintahan. Nah, ini ada Eee, beberapa yang jadi sorotan, salah satunya masalah Jiwasraya kemarin. Tapi sebelum ke sana, Hmm, Pak Palmer, saya mau tanya, sebenarnya perusahaan itu kan katanya diperlukan risk management. iya, Nah, pertanyaannya, risk management itu apa, Om Palmer? baik. Jadi kalau kita bicara perusahaan Mhm ataupun bahkan pemerintahan, selalu ada potensi risiko. mhm, Sehingga risiko itu harus di-manage, oke, gitu. Jadi risk management ini sangat dibutuhkan untuk mengelola risiko yang pastinya ada. Ya tentu kita nggak berharap risiko itu terjadi, jadi betul. tetapi kita tidak bisa mengabaikan potensi risiko. Nah, untuk itulah manajemen risk itu suatu hal yang wajib untuk dilakukan oleh setiap pengelola perusahaan. Perusahaan, ya, Ya, apa saja yang bisa dilakukan? Ya, kalau kita lihat dari pemahaman mengenai manajemen risk atau risk management itu mhm, adalah harus dilakukan proses yang sistematis untuk bisa mengidentifikasi risiko, resiko, oke, risiko-risiko. Nah, kemudian bukan hanya mengidentifikasi risiko, harus bisa menganalisis risiko, mmm, harus bisa mengevaluasi risiko, mhm. dan harus bisa memitigasi risiko. Jadi nggak cuman dievaluasi aja, Pak Palmer, ya, Iya, harus bisa dimitigasi. mitigasi. Dan ini adalah proses yang berkelanjutan, Mhm, termasuk melakukan monitoring. itu, Ketika nanti telah disiapkan semua itu, termasuk mitigation prosesnya, harus ada monitoring proses. Nah, pertanyaannya, apakah ini dilakukan dan dilakukan secara efektif, mmm. efisien kalau bisa? Itu Pak Norman. Iya iya, Hallmark. Jadi, ya itu jadi pertanyaan besarnya ya. Mungkin ada nih bagian risk manajemennya, yang jadi pertanyaan, efisien nggak dilakukan? Nah Iya, ini jadi buka pertanyaan lain sih di kepala saya, Pak Palmer. Kalau gitu, buat teman-teman apalagi yang penonton Nawacita yang, awam gitu ya, langkah-langkah praktisnya deh untuk kita bisa tahu, oh ternyata risk management tuh butuh ini loh, butuh iya, itu loh. betul. Jadi pertama tadi saya sebutkan harus ada identifikasi risiko. Mhm, Nah, pengidentifikasian risiko ini langkah pertama yang harus dilakukan. Pengenalan apa sih yang mungkin bisa terjadi
risiko apa saja mhm, terhadap suatu proses yang sedang kita lakukan. iya, Misalnya, dalam kita membuat proyek, katakanlah ya, berarti kita harus bisa mengidentifikasi risiko apa saja sih yang mungkin terjadi jadi iya, betul dalam pembangunan proyek ini. betul, Apakah proyek bangunan, gedung, jalan, mungkin, dan lain sebagainya, banyak. Jadi mungkin terjadi di sana keterlambatan, mmm, mungkin juga kontraktornya terkendala masalah biaya pendanaan, mmm, ataupun resources yang lain seperti orang orang iya, yang ahli, yang harusnya ahli. Jadi itu harus menjadi bahan pertimbangan pertimbangan, betul, dalam proses mengidentifikasi risiko. Kemudian kita harus bisa mendeskripsikan risiko itu sendiri. mmm, Ya, menjelaskan risiko itu sendiri, kemudian mengkategorikan dalam hal apa ini risiko yang terjadi. Supaya pada waktu kita sudah punya daftar risiko, kita bisa mengelompokkan, kita bisa melakukan iya, prioritisasi betul, prioritisasi. Jadi prioritas itu terutama dalam hal apa, dan mana yang paling signifikan berdampak, bila mmm, mana tidak dilakukan. iya. Jadi ada setting priority untuk masalah risk Jadi management nggak ini. sembarangan gitu Pak Palmer ya? Iya, betul, Jadi semuanya penuh dengan perhitungan, karena kalau perlu, nggak dibuat skala prioritasnya sama aja bohong jadinya. betul, betul. Dan kemudian kalau saya bisa tambahkan lagi dalam memprioritaskan ini, juga perlu kita mengambil, ini yang rendah prioritas, risikonya rendah, jadi prioritasnya mungkin lower kan, atau ini sedang ini risikonya, Mhm, atau ini, cukup tinggi, berarti kita harus memprioritaskan ke sana dulu, betul dalam hal upaya, waktu, pikiran, uang, dana, dan sebagainya. betul, Supaya apa? Supaya kita tidak menganggap, gampang saja. iya, Tetapi kita harus setting the priority untuk managing the risks yang betul mungkin terjadi, gitu, betul betul betul. teman-teman. Wah, ini menarik sih Pak Palmer, karena sekali lagi ini nggak cuman sembarang dibuat gitu ya, Iya, tapi ada skala prioritasnya, ada planning-nya. bisi planning-nya, ada managing-nya. Contoh paling ini deh, contoh paling sederhana yang Pak Palmer pernah, lakukan atau yang Pak Palmer pernah temui di lapangan mengenai Iya, ini? misalnya ya dalam pengadaan ya, untuk, pengadaan barang dan jasa bagi suatu pembangunan, Oke, ada proyek lah gitu ya. mhm, Jadi, saya kebetulan ada di compliance champion waktu itu. oke, Jadi kita juga mengajak tim, grup, apakah bagian procurement, mmm, auditor juga, finance dan lain sebagainya, project owner-nya, iya, untuk bisa sama-sama melihat, ya kira-kira sudah sejauh mana ini dinilai, mhm, ya. Kemudian nanti bagaimana, eee, mitigasi mmm, daripada risk yang sudah diidentifikasi itu. Apakah ada upaya untuk melakukan perbaikan, mitigasi? Perbaikannya berupa apa? Begitu ya. betul, Pastinya untuk pengadaan barang dan jasa atau kon kontraktor ya, dalam proyek itu mhm, harus melihat kepada timeliness oke, nanti. Ya, tentu budget ya, tapi timeliness, kita maunya itu selesai kapan gitu ya. mhm, Nah, kemudian quality of product yang digunakan untuk pembangunan, bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa itu sudah kualitasnya sudah sesuai dengan harapan, oke, ya. iya, Nah, ini adalah tahapan awal yang mungkin sebelum membuat suatu, apa namanya, signing the contract juga misalnya, itu sudah ada dalam, pemikiran kita sebagai mmm, yang membutuhkan, yang mempunyai project ini. project iya, betul betul, Baru nanti kita bahas mengenai, apalagi item by item mengenai beli apa, gitu kan. iya Nah, iya, kemudian di kontrak itu sendiri harus dibuat sedemikian rupa, jelas mengenai requirement kita, mhm, kriteria kita. Termasuk ini kebetulan saya dari audit juga, dari fraud investigator juga, termasuk saya berharap ada di sana di dalam kontrak clause itu right to audit clause, oke, gitu. Karena dengan adanya right to audit clause di dalam suatu kontrak, itu berarti memberikan, kesempatan untuk kita nanti
memastikan bahwa produk yang dibeli itu sudah sesuai, kemudian, tidak ada katakanlah transfer-transfer sesuatu Iya, kepada pihak-pihak business iya, owners ya, pihak-pihak tertentu mhm, gitu ya, dan timeliness daripada payment itu memang sudah dilakukan, bukan lebih cepat dari harapan tapi yang sesuai. seharusnya lebih Iya, sesuai, ya karena kalau bisa ya udahlah bisalah nanti potong, nggak bisa. Nah seperti itu. Jadi hal itu yang menjadi masukan dari kita mhm, untuk bisa juga dinilai. oke. Ini sebenarnya jadi makin terbuka sih Pak Palmer, karena sepenting itu ternyata risk management bagi sebuah, bisnis gitu ya, bagi sebuah perusahaan. Nah, kalau bicara soal tadi, soal risk, soal resiko-resikonya Pak Palmer, dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah bisnis, sebenarnya ada berapa kategori resiko? Ada berapa macam resiko yang perlu diperhatikan? Jadi ada banyak risiko yang bisa dilihat sih, tapi sebelum kita menentukan jenis risiko, kita mesti melihat ada qualitative risks, Itu. risiko kualitatif, quantitative risk, risiko kuantitatif, dan semai ya, quantitative risk. Nah, kenapa ini harus bisa dibedakan, Mhm, ditampakkan karena dalam qualitative risk biasanya risiko yang sifatnya deskripsi ya, penilaian lebih, subjektif juga, itu mungkin lebih mudah untuk dilakukan, penilaian. Karena kalau kuantitatif, itu harus punya data, katakanlah mmm, statistik, hitungan, untuk bisa mendapatkan, eee, ukuran daripada risiko itu sendiri. Jadi, baik kualitatif risks yang sifatnya deskriptif ataupun kuantitatif, statistik ya, iya, untung rugi dan lain sebagainya, efek, itu perlu dilakukan. Nah, baru nanti kita bicara mengenai tipe risiko apa, tipe risiko apa. oke Itu tadi oke. kan, Dipetakan dulu gitu petakan ya? dulu. Oh, Tipe risiko apa? Kalau saya mau katakan ada banyak, tergantung. Jadi kalau kita sedang mengoperasikan sesuatu atau mencoba untuk menjalankan proses apa, seperti tadi proyek, timeliness, mmm, risiko waktu, waktu, tidak tepat waktu, itu bisa jadi. Kemudian apa? Financial, oke, risiko ketidakcukupan dana. Kemudian kontraktor, risk itu sendiri, risiko bahwa kontraktor itu mungkin kapabilitasnya juga terbatas. oke, Mudah-mudahan memang sudah profesional, tapi kita harus bisa menilai itu dan juga bisa melihat data ke sana, supaya memang kontraktor itu memang profesional, profesional, bukan betul. hanya nama. Apalagi oleh karena kontraktor itu ada hubungannya dengan si A, si B, si C di bagian-bagian Nah, tertinggi. jangan Wah, sampai gitu, jangan betul. sampai. Kita harus profesional. Jadi itu bahagian. Terkait procurement juga nanti ada mungkin pada sesi lain kita akan Ya akan bahas, dibahas lebih ya dalam. pengadaan barang dan jasa terkait dengan risiko apa. Financial, Mhm, financial juga mungkin nanti kita bisa bahas tersendiri, sendiri betul, tapi untuk sementara saja, bahwa risiko-risiko baik kontraktor tadi, baik risiko timeliness, mhm, ketepatan waktu, pengerjaan, penyelesaian, iya, ataupun ya kontraktor, ya capability-nya, kemampuannya, mhm, dan nanti pengadaan barang dan jasa, dan juga bagian pembayaran. Itu adalah beberapa dari antara jenis risiko yang mungkin ada, gitu. terjadi. Cukup banyak ya, pengalaman. Banyak. Nah kan ini nih makanya kadang-kadang melihat banyaknya jenis resiko, kadang perusahaan kalau mau menjalankan ini, biaya lagi nih, ada lagi nih keluar uang. Nah, untuk merubah mindset perusahaan supaya tidak melihat ini sebagai biaya, Pak Palmer, ada ini nggak, ada insight nggak, ada saran nggak bagi mereka? Sebenarnya gini, kalau kita bicara mengenai, risk management, Mhm, kan ada framework-nya. betul, Ya, jadi manajemen, framework-nya itu. Risk management framework itu antara lain adalah misalnya, eee, selera kita, taste, ya. Kira-kira seperti apa sih risiko yang kita bisa terima, ya, ya kan? Jadi risk appetite kita tuh apa?
kita bisa nggak, ya menerima, ya udahlah, kita anggap itu oke lah itu, minim kok itu, gitu. Ya tapi itu tadi, harus bisa menilai, baik dari segi kualitatif dan kuantitatifnya. Sehingga risk itu mungkin nggak terlalu, ya banyak dana, uang, waktu, Betul. resources digunakan untuk itu. Nah sebenarnya memang nggak perlu banyak dana kok, ya. Tetapi, kita harus punya framework, risk appetite, kemudian risk management, bagaimana kita mengelolanya. Siapa yang kita harapkan bisa mengelola? Pastinya bukan hanya satu orang. Saya misalnya di compliance champion, waktu itu bisa mengkoordinir pengelolaan itu. Tetapi ada banyak pihak yang terlibat, termasuk business owners. Bener, iya Misalnya pasti. melihat pengidentifikasian risiko tadi yang seperti kita bahas, Mhm, ya, bagaimana itu sudah dilakukan. Measurement, ukuran tadi ukuran, itu, iya mana yang sedang, mana yang ya ringan, mana yang apa namanya, yang cukup berat ini risiko tinggi. Kemudian mitigation. Upaya mitigation ini termasuk misalnya pencegahannya, pencegahan terjadinya fraud. fraud, ya Nah, jelas. itu kan banyak hal yang sebenarnya, harus dilakukan tapi tidak rumit. Awareness, prevention, socialization kepada, karyawan. Ya, Iya, jadikan itu behavior gitu. Supaya apa? Supaya nanti ke depan tidak menjadi, eee, kendala lagi. Kemudian monitoring. Jadi framework itu termasuk dalam hal sudah memonitor terjadinya, apa namanya, pengelolaan risiko dan tentu saja reporting yang harus oh iya, disampaikan betul harus, bahwa kita sudah membuat sedemikian rupa dengan baik, sehingga perusahaan ini kita pastikan bisa jalan dengan baik. baik, iya, betul betul. Karena ini balik lagi ke jadi nggak perlu takut soal biaya ya. Iya, nggak usah, karena kita bekerja juga duduk aja biaya kan sebenarnya. Iya, betul. Jadi tapi kita bisa menggunakan, ya spending cost yang kita telah miliki, gunakan itu Mhm, untuk efektif melakukannya. betul betul. Misalnya, contoh ya, karena kita menemukan satu temuan karena risiko, ini bisa kita perbaiki menyelamatkan ratusan miliar. Iya iya, betul Apalah apalah dana yang hanya mungkin 100 juta untuk melakukan manajemen risk ini gitu ya. Padahal iya, kita bisa menyelamatkan uang sekian ratus miliar. Saya waktu mengelola dana pensiun, saya buat good corporate governance, membuat struktur bisnis proses dan lain sebagainya. Saya nggak dibayar di luar gaji, iya pasti. tapi karena itu dengan hanya penggunaan pemanfaatan gaji saya saja yang regular employee, Dan sudah saya bisa terbentuk. menyelamatkan ratusan miliar uang dana pensiun Betul betul untuk akhirnya bisa menghasilkan gitu. betul. Jadi memang maksudnya yang dicegah bisa lebih banyak daripada untuk Betul. pengeluaran Jadi biaya. jangan takut untuk Mhm, melakukan risk management, manajemen. untuk melakukan mitigation of risk Mhm. yang potensialnya bisa terjadi gitu. Dalam, membuat risk management pasti ada problem-problemnya ada problem-problemnya. Salah satunya datang dari regulasi, perusahaan atau regulasi tempat dia tersebut. Ini gimana caranya supaya si risk management sama regulasinya tetap jalan bareng-bareng nih, Om? Ya, jadi sebenarnya justru regulasi yang ada itu harus memastikan risk management ini ada, Oke, eksis. Karena kalau tidak ada regulasi perusahaan yang meminta atau yang mengharuskan adanya risk management, mhm, berarti regulasi ini, tidak mendukung kepada pelaksanaan oke, bisnis yang efisien dan efektif. mhm, Efektif dalam arti tujuan tercapai, oke, while sementara, efisien. Artinya tidak ada fraud katakanlah, bebas. tidak ada korupsi. Nah, justru aturan itu harus meminta, harus mewajibkan adanya dilakukan proses risk management ini. Oke, Dan saya yakin yang namanya perusahaan itu pasti memikirkan itu. betul, Nah, yang kita harapkan justru regulasi itu mengharuskan dilakukannya monitoring ya, terhadap apa yang sudah dibahas
Di risk management, apa yang sudah diperhitungkan, mana risiko yang paling tinggi, mana yang sedang, mana yang ini. Dan auditor juga men-set dia punya audit program, memprioritaskan yang high risk. Betul. Ya, karena kalau mau diaudit semuanya itu, pada suatu ketika, mungkin 1 tahun juga nggak cukup. Mmm. Saya dulu membuat audit planning untuk 5 tahun, Wih, dulu. langsung 5 tahun? Langsung untuk 5 tahun. Yang tiap tahun ada, Mhm, yang tiap 6 bulan juga sekali ada. ada, yang tiap sekali 2 tahun ada. Jadi Oke. prioritization-nya adalah mana yang lower risk, saya mungkin buat sekali 2 tahun, mana yang medium sekali setahun, mana yang high risk sekali 6 bulan. Oke. Bahkan ada yang on the spot, Mmm. berdasarkan whistleblower information Mmm. yang saya dapatkan. Bila mana ada aduan dan lain sebagainya, surat masuk, surat kaleng, tapi bukan kaleng sebenarnya sih, tapi surat masuk. Nah, itu bisa menjadi priority. Jadi aturan itu harus, Berjalan. ya, kalau ada aturan tidak mendukung Tanda itu tanya. ya, saya melihat bahwa perusahaan atau, badan usaha itu harus memastikan ada dilakukannya risk management, yaitu untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, ya, atau potensi-potensi, dan harus ada dikelola. Ya, tentu prioritasnya kepada yang high risk, tetapi secara umum harus dikelola dan dimonitor. Jadi, tindak lanjuti ditindaklanjutin itu secara kontinu, ya. Pimpinan harus merasa bahwa tim yang sudah dihunjuk atau pimpinan dari business owner ini harus memastikan bahwa risiko itu di-manage dan pengelolaan managing the risks itu sudah dilakukan dengan baik. Apakah itu auditornya, apakah itu juga bersama dengan compliance-nya sudah melakukan itu. Kenapa? Karena itu harus dilaporkan. Informasi hasilnya harus dilaporkan kepada pimpinan. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Oke. Terima kasih banyak Pak Palmer, boleh berbagi ilmu pada saat ini. Akan ada seri-series berikutnya, teman-teman. Jadi untuk yang, menonton jangan lupa untuk klik subscribe, supaya Siap. bisa update ya, share juga ke teman-teman lain supaya tetap bisa update, tetap bisa melihat perkembangan dan ilmu-ilmu baru di dunia bisnis. Saya Norman Tambunan beserta Saya Palmer Sagala. kami pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Salam Nawacita.